Ya, halo. Ini Sulastri ada ya? Aman Maulana? Halo, kedengar suara Bapak ya? Oh ya, ya. Oke, baik. Siti Wardah, Adiansa. Oke, baik. Kita mulai saja tutorial kita ya dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ya, kita melanjutkan tutorial kita yang ke-6 terkait dengan kajian software ini. Dan pada tab yang ke-6 ini kita akan membahas tentang pengembangan sistem informasi ya. Dari pengembangan sistem informasi ini, kalau makna dari sistem informasi ini kan meluas ya. Ada yang mengatakan sistem informasi itu kalau di akademis itu jurusan sistem informasi, ternyata dia mempelajari komputer atau misalnya ada komunikasi ya. Yang jelas ini sistem informasi ini ada orang mengatakan bahwa ini pengembangan dari manual ke teknologi informasi. Nah, itu juga bisa di teknologi informasi dan komunikasi TIK ya. Jadi jadi ini pengembangan sistem informasi dalam hal ini adalah akibat adanya kemajuan teknologi yang dengan diperantarai oleh teknologi ya. Jadi bagaimana nanti dalam kesempatan ini kita akan melihat pengembangan sistem informasi ini. Nanti juga yang akan kita lihat terkait metode-metode apa untuk mengembangkan sistem informasi ya. Nanti kalau dalam di organisasi itu ada sistem yang kepanjangan SDLC, SDLS gitu ya. Jadi System Development Life Skill ya, circle ya. Berarti lingkaran membangun sebuah sistem sistem hidup organisasi ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana sistem informasi, perkembangan siklus sistem informasi yang bagaimana kita akan mengembangkan organisasi itu. Kalau dalam makna sederhananya itu kita akan mengkaji bagaimana situasi organisasi gitu ya. Situasi organisasi ini bukan organisasi ini tapi satu lembaga ya, bagaimana situasinya kita akan akan kita pantau terus ya, bagaimana pengembangannya. Kemudian mendesain solusi permasalahan ketika ada persoalan ini, bagaimana nih desain sistem mencari solusinya itu sesuai dengan persoalan yang ada gitu. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana sumber daya keuangannya. Nah, itu juga masih dalam lingkup pengembangan sistem informasi yang pada akhirnya penerapan teknologi informasi. Nah, itu jadi ujungnya kita akan bagaimana menerapkan teknologi informasi itu dari berbagai sistem yang ada di satu lembaga. Kemudian ya kita akan pantau langkah-langkah bagaimana nih kalau begitu ada persoalan, masalah keuangannya, masalah solusi-solusi ketika ada persoalan, dan pada akhirnya kita akan menerapkan teknologi informasi itu. Nah, ini masuk dalam satu tema atau satu persoalan terkait dengan pengembangan dari sistem informasi. Oke, baik ya. Kita akan coba diskusikan bersama ya. Nah, karena di modul juga kita sudah Bapak masukkan yang secara sederhananya di dalam LMS-nya.
Mungkin bisa dilihat, nanti kita akan coba kaji bersama ya. Karena di dalam pengembangan sistem informasi ini nanti kita akan berbicara mengenai dua hal ya. Pertama kita akan berbicara, ya Bapak batuk ya, berbicara tentang metode ya, metode pengembangan sistem informasi. Nah, jadi metode-metode apa saja yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi itu ya, kemudian juga pengembangan sistem otomasi kearsipan. Nah, pada akhirnya kita juga akan melihat pengembangan sistem otomasi kearsipan. Tapi yang pertama, yang terpenting adalah metode ya. Metode-metode apa yang akan dikembangkan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengembangan terhadap ya, otomasi kearsipan ya. Karena ini yang akan kita bangun, karena ini terkait memang kelompok rumpun yang kita diskusikan, yaitu tentang kearsipan. Jadi otomasi kearsipan, karena sistem itu kan rangkaian komponen, seluruh komponen saling berkaitan satu dengan yang lain ya, saling berkaitan nanti terutama untuk pengembangan sistem otomasi kearsipan ya. Mudah-mudahan dengan menelusuri dari metode-metode itu kita juga nanti akan melihat ini apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan untuk otomasi kearsipan ya, ketika mengembangkan sistem otomasi sistem teknologi yang berkembang pada masa sekarang. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita juga akan melihat secara umum. Kalau kita lihat di organisasi ya, secara umum kan kita ketika kita akan melihat organisasi ya itu tadi, jadi ingin sistem yang akan dikembangkan ya, metode-metode apa saja yang akan kita bisa lakukan untuk agar pengembangan sistem informasi itu bisa dilaksanakan ya. Tadi misalnya minimal ya metode yang dilakukan, misalnya ada bagaimana penelitian meneliti sistemnya gitu kan, kemudian bagaimana penerapannya, bagaimana misalnya pemrogramannya, kemudian bagaimana sampai pemeliharaannya ya, kemudian juga bisa saja misalnya bagaimana implementasinya di satu lembaga untuk sistem informasi itu ya. Dalam hal ini adalah aplikasi ya, aplikasi apa yang digunakan untuk membangun lembaga itu agar supaya bisa mudah dalam pengelolaan di dalam sistem, di dalam satu aktivitas dalam satu lembaga. Nah, itu kita akan nanti bahas satu persatu ya. Nah, tapi mungkin ini mungkin minta bantuannya lah ya. Tadi yang screen share tadi, yang materi yang Bapak upload di dalam LMS itu mungkin bisa di screen sharekan, nanti kita coba bersama-sama kita pahami ya, dari pengertian, kemudian metode apa yang akan dilakukan, kemudian kita akan lihat di arsip itu pengembangan sistem informasi seperti apa yang bisa dilakukan di arsip. Nah, ini adalah satu satu sub yang akan kita diskusikan, kemudian kita perbincangkan dalam kesempatan di web yang ke-6 ini. Baik, mungkin minta bantuannya ke siapa ya dari sini. Kita satu-satu semuanya kita coba ini ya, dari ini tidak muncul ya, muncul ya, dari mungkin Sulastri ya, minta ini sudah berapa nih yang hadir ini? Adimas 1, Adimas 2, Aman Maulana ya, Aman Maulana 3, Ardiansa 4, Risa, ke-5 Siti Wardah ya, Siti Wardah ya, ke-5 Siti Wardah ya. Risa sudah ya, Risa ada tadi ya. Oke. 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini coba
mungkin dari Sulastri ya. Sulastri bisa screen share saja lah, screen share apa namanya, materi yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Sulastri ada? Sulastri ada ya? Oke, ini Risa tadi ya. Coba kita bisa ini ya. Risa Anggraini ya. 6 sudah kita ya. Kita akan pahami bersama dari ini ya, mulai dari pengertian sampai metode apa ya. Kalau dalam ini dalam hal ini ada 8 langkah ya. Ya, sudah kelihatan Pak? Muncul belum? Yang di e-learning ya, ya. Yang sudah yang di LMS. Ya, silakan. Ya, tinggal di screen share kan aja ya, bagikan ya. Bagi layar, bagi jendela ya, bagi layar ya. Ada 6 orang ya, sudah. Bisa sudah, Sri? Oke. Kita akan lihat ini lari ke LMS tadi sudah di-download belum? LMS ya, berarti lari ke LMS sudah screen share ini. LMS-nya ada. Ya, coba lihat ininya ya. Ya. Ambil ininya ya, materi yang tadi. Oke. Itu apa tuh? Salah ini ya? Kodenya mungkin ya. Oke. Mungkin huruf anunya tuh, huruf besar kecilnya ya. Nah, kenapa tidak bisa masuk itu? Silahkan ulangi lagi. NIM-nya sudah benar tuh. Mungkin NIM-nya ada yang salah tuh. Benar ya, sudah ya. Oke. Ya, yang ke-6 ya. Yang ke-6. Nah, itu juga ada diskusi ya. Jelaskan pengertian pengembangan sistem informasi, nanti juga minta dikomentari lah ya di situ ya. Tinggal ditulis langsung aja di situ ya. Karena itu rekam jejak untuk diskusi kita ya. Jelaskan pengertian pengembangan sistem informasi. Nah, itu. Ini jawabannya ya, ini kita coba dibuka di terus ada sebenarnya ya. Jadi nanti tinggal dideskripsikan dengan bahasa masing-masing lah ya. Seperti biasa yang Bapak sampaikan, kalau mengartikan itu kalau bisa tidak sama ya, tapi maknanya sama dengan itu. Oke, silakan dibuka ya. Kita akan coba sekilas saja satu persatu dilihat ya, materi yang kita sudah download tadi. Oh, itu masih berjalan ya. Ada 2 malah ya. Ya, nggak apa-apa, kita ini aja ya. Kita santai saja, tapi nanti coba dilihat ini secara sekilas saja.
Bisa tuh, sudah sering. Berarti tinggal lari ke unduhan ya, ke unduhan atau apa, ke dokumen, file dokumennya tadi ya. Hah? Bisa. Eh, masih mendownload ya. Tidak mati lampu lagi kan di situ kan? Udah hidup. Sudah hidup enggak lampu ininya? Lampunya sudah hidup belum? Sudah, Sri? Sudah ya. Kalau tadi kan sempat mati lampu ya. Oh iya. Oke, bisa nggak itu di ini? Oke, ya bisa ya. Itu slide 1 ya. Mungkin bisa di landscape ya. Landscape. Bisa landscape enggak handphonenya? Di portrait ya. Ya. Oke. Ya, pengembangan sistem informasi ya. Modul ke-6, metode pengembangan sistem informasi ada 2 ya. Oke, ini karena tampilan ini saja itu ya. Handphonenya ya. Layar hitam itu ya. Oke. eh coba mungkin bisa bacakan 2 paragraf saja ya. Karena 1 dengan 2 itu hampir sama ininya ya. Yang satunya bahasa Inggris, satunya Indonesia. Bisa ini ya, Sulastri, kita tolong ya. Nanti kita coba ini bersama. Silakan Sulas. Mm-mm. Mm-mm. Terus mengkaji situasi organisasi ya. Terus, ya, ya, mm, ya, oke, sampai di situ ya. Tadi sudah kita singgung bahwa memang eh, sistem apa pengembangan sistem informasi ini adalah proses ya, proses bagaimana upaya untuk mengetahui situasi organisasi, kemudian mendesain ya, mendesain solusi. Jadi kalau ada persoalan-persoalan, kita akan bisa didesain solusinya ya dengan melihat permasalahan yang ada gitu kan. Kemudian juga kita akan menerapkan ya, bagaimana menerapkan teknologi informasinya gitu. Jadi karena sistem informasi ya, sistem informasi itu kaitan dengan teknologi informasi. Jadi kalau kita misalnya, apalagi sekarang misalnya dari bentuk yang manual berubah kepada bentuk yang digital ya, dengan teknologi informasi. Nah itu kan pasti ketika kita ingin membangun, kita akan melihat dulu ya bagaimana apa situasi organisasinya ini mampu tidak kalau misalnya kita dimajukan lagi pengembangan apa sistem informasinya. Kemudian juga persoalan-persoalan apa yang ada di lembaga misalnya terkait dengan baik pengelolaan, baik sumber daya dan lain-lainnya ya. Baru kemudian kita akan masukkan
teknologi informasi ya, teknologi informasi yang berkembang yang bisa digunakan untuk pengelolaan, atau kita membangun sebuah sistem lah sebenarnya ini ya. Membangun sebuah sistem. Inilah yang sering Bapak sampaikan ya, orang-orang kita yang ketika disuruh membangun sebuah sistem masih belum mau ya pemikirannya, karena sistem itu biasanya kalau kita beli itu sistem ini kan aplikasi sebenarnya ya. Contoh nyatanya tuh aplikasi. Nah, misalnya kita satu aplikasi kearsipan. Bagaimana cara mengelola arsip dari mulai pertama pembuatan sampai akhir, nanti ada dibuat, kemudian diproses, kemudian disimpan, diarsipkan. Nah, itu kan pengelolaannya dengan menggunakan aplikasi yang diinstal dan barangnya tidak ada gitu ya. Jadi kalau ada komputer, Pak, ini kita ada sistem informasi kearsipan, terus kita install, tidak ada barangnya ya, orangnya pulang lagi, orang ininya yang programmernya, dan itu tidak ada, dia tidak ngasih apa-apa dengan kita ya, dan kita cari-cari di komputer juga tidak ada, tapi yang ada hanya wujud nyatanya, ini ada aplikasi. Nah, itu yang kadang-kadang masuk dalam bahasa keuangan, di dalam laporan tidak ada ya, karena barangnya tidak ada gitu kan. Nah, jadi ini kadang ya, kalau kita masih pimpinan kita masih belum menyadari pentingnya sebuah sistem, nah kita akan kesulitan ya. Jadi kalau kita misalnya ini Pak, kita membangun sistem informasi misalnya layanan keuangan misalnya kan. Nah, terus mana ininya sistemnya? Tidak ada Pak, cuman ini aja install saja. Nah, itu kan kita susah nanti waktu mau laporan ya, memang tidak ada bentuk wujud nyatanya ya. Nah, itu yang jadi persoalannya sebenarnya. Kalau kita mau kaji ya, dampak dari situ kan ada, misalnya aplikasinya bisa di screenshot dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya bisa ya, tapi kadang-kadang kita karena pimpinan kita masih menganggap bahwa belum butuh gitu kan, akhirnya ya sudah, kita masih tetap ada alat-alat kita canggih-canggih, tapi hanya fungsinya sebagai mesin ketiknya secara manual saja. Nah, ini yang menjadi persoalan di dalam satu lembaga. Nah, itu juga kan ngelihat penentu kebijakannya ya, situasi organisasi dari pimpinannya ya. Tapi kalau pimpinannya punya pandangan masa depan yang luas ya, jangkauan ke depan, ini secepatnya nih, zaman sekarang sudah harus pakai sistem informasi atau pakai teknologi informasi, kalau tidak ketinggalan. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ya nanti bisa studi banding kemana nih kalau membangun sistem otomasi seperti ini, bagaimana supaya masuk di dalam bahasa-bahasa keuangan untuk pelaporannya gitu kan. Nah, kalau kita masih membiarkan saja ya sudah, akhirnya kita tidak akan bisa tidak akan bisa berjalan dan masih seperti itu saja gitu ya. Baik, itu satu kita akan melihat pengertian secara umumnya. Nah, jadi itu bisa ditulis di dalam diskusi itu ya, bagaimana pengertian dari sistem informasi ya. Pengembangan sistem adalah proses kan, proses untuk mengkaji situasi organisasi, untuk mengkaji, mendesain permasalahan, kemudian juga penerapan teknologi informasi, atau dibolak-balik bisa ya. Jadi pengembangan sistem informasi adalah penerapan teknologi ya, dengan melihat situasi organisasi, kemudian didesain berdasarkan persoalannya ya, masalahnya. Atau juga mendesain persoalan ya, di dalam untuk melihat situasi di organisasi dengan menggunakan teknologi informasi. Kemudian juga sumber daya keuangannya. Nah, itu juga akan menjadi bahasan ya ketika kita ingin mengembangkan satu sistem informasi ya. Kalau kita situasinya, persoalannya kita lihat bisa diatasi, kemudian penerapan teknologi bisa, tapi kalau perolehan sumber daya keuangannya tidak ada, juga tidak akan terlaksana. Jadi minimal ada 4 hal itu ya ketika kita ingin membangun sebuah sistem informasi.
Oke, baik, itu yang paragraf pertama. Paragraf kedua itu metode ya. Eh, oh, Pak, masih paragraf yang tadi yang pertama, coba lihat itu apa? Sulastri yang atas itu. Mungkin dua ini aja ya. Dua mana yang apa tadi nih? Ini yang ada live circle SDLC itu. Itu bisa digeser ke bawah dikit. Halo, Sulastri. Ya, ini anu mungkin ya. Ya, coba tadi yang paragraf keduanya gimana tuh? Eh, Pemahaman mana tadi yang pertama tadi kita sudah bahas konsepnya ya. Oke, ya sudah. Ya. Ya, dan lain-lain tadi sudah ya. SDL yang biasanya metode ya. Ini sudah masuk di metode ya. SDLC itu ya. Oke. Oh, itu ininya ya, bisa warna hilang ya hitamnya itu. Apa memang ini? Oke. Selanjutnya mungkin ini coba Bapak bacakan aja dua paragrafnya, nanti kita bareng apa diskusi tentang SDLC-nya. Ini jadi pemahaman tentang pengembangan dan pembangunan sistem dapat disamakan artinya ini dapat disamakan artinya ya, perbedaan keduanya lebih banyak diterapkan kepada perubahan yang terjadi dari kondisi sebelum yang sesudahnya. Oke, istilah seringkali diterapkan adalah sebuah sistem dari yang tadinya manual ke penerapan yang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya. Ya itu ya, kalau ketika kita membangun sistem informasi, istilah umum di masyarakat itu kita akan dibuat dengan pengembangan TIK-nya gitu ya. Bahkan kalau kita dalam undang-undang kearsipan atau ini ya, dalam layanan kita sudah diwajibkan misalnya harus menggunakan teknologi informasi. Nah, itu kadang-kadang bisa dijadikan sebagai dasar bahwa teknologi informasi ya sistem informasi gitu kan. Sistem informasi ya TIK gitu sebenarnya ya. Teknologi informasi dan komunikasinya dia menyatu ya. Nanti peralatannya ya, mungkin teknologi peralatannya ya komunikasi itu mungkin bisa dari data, dari penjaringan dan lain-lainnya ya, itu masuk dalam satu kalimat TIK gitu ya, teknologi informasi dan komunikasi. Karena sekarang ada teknologi saja, tidak ada alat jaringan komunikasinya ya, dalam hal ini untuk informasi ya juga tidak akan maksimal ya. Jadi sekarang sebenarnya sudah memasuki masa itu kita sudah pakai semuanya sudah serba menggunakan teknologi ya, komputer dalam hal ini ya, kita dalam komputer dan handphone lah ya, kita dalam semua layanan ya, layanan pendidikan, layanan bisnis, layanan keuangan, itu kita sudah menggunakan komputer. Bahkan orang-orang sudah membuat aplikasi ya, aplikasi yang bisa dijalankan di handphone gitu kan. Kalau kita lihat di Play Store itu sudah ada ya, bahkan yang lokal pun sudah ada ya, sudah ini sudah bisa bisa digunakan ya. Sama seperti misalnya kalau di dalam pengklasifikasian ya, pengklasifikasian juga kita bisa menggunakan aplikasi ya, arsip ataupun yang lainnya ya. Ini sudah bisa, bahkan ada yang perpustakaan itu malah ada yang sistem aplikasinya bisa DDC-nya bisa
misalnya peminjaman bukunya ya, ada ada Ipusnas, Jogja, Jateng. Nah, ini arsip juga Bapak pikir sudah ada. Bapak tidak tahu ya kalau perpus ada klasifikasi ini, tapi kalau yang arsip ini mungkin bisa dilacak di aplikasi arsip apa saja yang sudah ada di ini kan sistem informasi ya. Kalau kita tulis arsip misalnya di Play Store ini ya, arsip kira-kira apa yang akan muncul ini misalnya kan. Kalau aplikasi, ini punya Bapak muter-muter ya. Kalau kita misalnya aplikasi, kemungkinan ada arsip misalnya gitu ya. Jangan-jangan sudah ada nih arsip misalnya kan. Arsip. Nah, misalnya arsip beriman. Oke, arsip peraturan, arsip ya, solusi arsip ya, sistem pengelolaan arsip. Nah, ini entah seperti apa ya. Kalau kita install ini ada beberapa pengembangan sistem informasi tentang kearsipan ya. Kalau kita di perpustakaan kan ada DDC-nya, klasifikasinya ya, ada cara minjem buku. Nah, di arsip juga ini ada beberapa nih. Kalau kita install mungkin bisa dilihat nanti ya. Ada arsip beriman, arsip peraturan, arsip gitu ya. Ini ada solusi arsip, sistem pengelolaan arsip. Nah, iberkas. Nah, iberkas. Nah, ini Bapak pikir ini adalah layanan arsip ya. Layanan pengembangan sistem informasi di bidang kearsipan, tapi ini menggunakan handphone ya. Ini coba aja kalau kita misalnya iberkas kabupaten ini mungkin ya, dinas arsip. Oke, sistem pengelolaan arsip, coba Bapak install satu aja ya. Bisa nggak ini untuk apa? Oh iya, artinya kan orang ini membuat sistem informasi ya. Arsip ini malah kecamatan ya. Kecamatan Megang Sakti gitu. Nah, ini berdaerah mana nih? Daerah apa nih? Palembang bukan ini? Gunung Megang kalau Palembang ya. Kecamatan Megang Sakti. Nah, artinya kan kita sudah bisa menggunakan sistem informasi yang orang bangun ya. Nanti kita tinggal lihat saja nih. Kalau misalnya bisa digunakan untuk yang lain ya, yang bukan hanya kabupaten kecamatan saja nih kan, artinya kan kita bisa membuat satu program, kemudian program itu bisa disebarkan ya, karena bisa bermanfaat. Nah ini ya, coba Bapak hanya dapat satu saja ini, bagaimana pengembangan sistem informasi kearsipan. Di sini sistem pengelolaan arsip Kecamatan Megang Sakti, tapi Bapak tidak tahu ya ini seperti apa ya. Username, oh iya oke. Artinya kan ini kita tidak bisa juga akan melakukan ini ya, karena di sini ada username-nya, ada password-nya. Nah ini bisa saja nih menggunakan SIKD ya. Nah, kayak Bapak nih walaupun sudah terinstall ya tidak bisa, berarti kan harus punya password ya. Coba saja Bapak buat misalnya beda ya username misalnya, apakah ini harus dibuat atau memang ini ya. Coba 1 2 3 4 5 6 7 lah passwordnya. Nah kan gagal terhubung ke server karena harus ada login dari situ ya, dari kecamatannya ya. Nah, tapi dia sudah membuat itu kan sudah pengembangan ini ya, pengembangan sistem informasi kan. Kecamatan aja sudah bisa membuat, Kecamatan Megang Sakti itu ya, dia membuat aplikasi arsip ya. Nah, jadi bisa berarti kan secara ini dia udah online gitu kan. Nah itu kan artinya sudah bisa dari mungkin melihat, kalau tahapan tadi ya, melihat situasi organisasi, kemudian mendesain persoalan-persoalan tentang arsip. Misalnya ini susah kalau kita mau membuat arsip di kecamatan ini, kesulitan dari desa-desa seperti apa gitu. Jadi kalau kita sudah pakai sistem informasi, kalau surat menyurat tinggal melalui handphone saja misalnya kan. Kemudian
memperoleh sumber dananya mungkin dari pemerintah kecamatan sudah berupaya untuk menyisihkan dana ya untuk membuat program itu ya kepada programmer. Nah, kemudian diterapkanlah teknologi informasi itu. Oke, baik ya. Jadi ya terkait dengan pengembangan sistem informasi itu ya teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi lebih lengkap ya. Kalau dulu teknologi informasi saja, kalau kita pakai teknologi saja, kalau tidak ada dibantu dengan alat komunikasi, kita tidak akan bisa terhubung ke dunia luar kan gitu kan. Tapi kalau kita sudah menggunakan alat komunikasi yang dulunya hanya sebagai telepon saja, kemudian sekarang sudah bisa pakai untuk alat komunikasi ya kayak gini kan, handphone sebagai alat untuk menyambungkan ya, pakai ada tethering ini kan, ada tethering. Oke, jadi apa tadi? Ada dibangun sebuah sistem informasi, bahkan sekarang medianya media handphone ya. Nah, itu kalau kita mau lihat itu di kecamatan tadi ya yang Bapak install tadi kan. Oke, baik. Selanjutnya untuk mempelajari tentang pengembangan sistem ada beberapa metode. Nah, ini ya yang tadi yang sudah disebutkan SDLC ini ya. System Development Life Cycle ya. Cycle ya, lingkaran yaitu life, pengembangan sistem atau sistem hidup ya, siklus hidup ya, siklus hidup dari sebuah sistem informasi. Ya nanti kalau kita kalau di buku itu ada 8 ya. Nanti coba kita akan lihat apa saja yang masuk ke dalam 8 metode ya ketika kita ingin mengembangkan satu sistem informasi. Oke, desain bersama. Dalam mengembangkan sistem tersebut, setiap pengembangan tidak harus menggunakan satu metode, namun dapat menggunakan beberapa metode salah satunya atau salah satunya saja. Ya itu tadi ya. Kalau kita lihat metode-metode apa yang digunakan, satu ada yang 4 macam, ada yang 8 ya. Nanti coba kita lihat di slide berikutnya. Bagaimana kita misalnya meneliti sistemnya, bagaimana kita menerapkan desainnya, implementasinya seperti apa. Nah, itu di dalam metodenya ya. Baik, mungkin coba kita lihat metode SDLC ya. System Development Life Cycle ya, cycle ya. Oke, yang slide berikutnya mungkin Siti Wardah ya. Slide berikutnya Siti Wardah Sulastri ya. Oke. Mana Sulastri tadi? Oke. Halo Sulastri. Ya, ini mungkin karena sinyal atau apa ya. Oke. Ya, lambat ininya aja mungkin ya karena sinyal. Ya, sinyal ya. Oke. Ya, ini metode sistem itu bisa di warna putih tadi bisa ya? Nggak bisa, kayak gitulah ya. Oke. Oh, nggak bisa ya? Ya, nggak apa-apa deh, itu. Nah, itu ya, bisa ya. Oke. Ini ada 4 desain, ada 8 malah ya. Dalam metode SDLC itu ada apa saja ya, ada 4, ada yang penerapan tahap menurut Edward ini membagi menjadi SDLC menjadi 4 fase ya. Jadi kalau kita ingin mendesain, ingin mengembangkan sistem informasi, metodenya ada yang 4 fase, ada yang 8. Ini yang 4 ini yang pertama adalah analisis sistem. Oke, coba ya. Ini Bapak bacakan, nanti mungkin bisa komentar ya. Analisis sistem. Jadi pertama SDLC ini perangkat kerja kerangka
kerja struktur ya yang terdiri atas beberapa proses ya yang berurutan untuk mengembangkan sistem informasi. Jadi kalau pengertiannya tadi kan sistem development life cycle ya, tapi ini adalah kalau dalam kita memaknainya pada proses ya yang berurutan ya, beberapa proses yang berurutan untuk mengembangkan sistem informasi. Makanya di sini ada yang 4 macam sudah cukup, ada yang 8 ya lebih sempurna lagi itu kan. Yang pertama adalah analisis sistem. Nah, yakni mengkaji cara organisasi dalam menemukan masalah dan mengolah data untuk menghasilkan informasi. Ya, sistemnya kita dianalisis ya. Kalau kita ingin membuat sistem aplikasi kearsipan, ya kita akan analisa dulu itu ya. Bisa saja analisis itu oleh kita atau juga para ahli ya. Nah, biasanya seperti itu ya, ingin melihat kalau kita kalau kita di lembaga ingin membuat suatu sistem, biasanya itu ada proses sebelumnya ya. Bisa saja pakai studi banding. Misalnya di Indonesia ini provinsi mana yang sudah menggunakan sistem itu, misalnya sistem SIKD ya kayak tadi kan, misalnya sistem kearsipan yang sudah dibuat kemudian disebarluaskan. Misalnya daerah mana ya yang misalnya daerah Jawa, misalnya Jogja misalnya, udah kita studi banding ke sana, ingin melihat seperti apa sih penerapannya di dalam suatu organisasi. Biasanya seperti itu ya, ada analisis sistem, menganalisa sistem yang digunakan, nanti kekuatan, kelebihan, kelemahannya. Nah, kalau misalnya sudah pas ya sudah, kita bisa beli atau bisa menyuruh programmer ya untuk atau membangun sistem itu. Jadi yang pertama adalah analisis sistem ya. Iya, di dalam analisis ini kalau kita mau lihat dibacakan ya, pada dasarnya analisis ini memotret kondisi yang ada dalam suatu organisasi saat sebelum mengadopsi sistem baru. Ya, artinya kan tadi kalau kita mau sama seperti misalnya kita di UT mungkin mau membangun sistem aplikasi koreksi, misalnya korektor ya, mengoreksi. Nah, itu bisa saja itu bisa menganalisisnya bisa dari luar ya, dari dalam sendiri ke programmernya, memanggil bagaimana kekuatan kelemahannya gitu ya. Karena kan biasanya kalau analisa itu ada analisa eksternal dan internal ya, ada orang dalam lah yang ngoreksi misalnya. Tapi ada juga yang diambil dari luar ya, karena orang dari luar biasanya ya netral ya, netral dalam mengambil keputusannya gitu kan. Kalau dari dalam kan kita anggap kita walaupun jelek kita ungkapkan bagus gitu kan. Yang kedua adalah desain sistem desain sistem ya. Kita mungkin kalau mau contohkan ya, kalau di arsip ya, Bapak lihat kemarin sih ada ini saja ya, SIKD itu ya, sistem kearsipan dinamis itu. Tapi kalau yang di perpustakaan itu banyak ya, ada English Light, ada Slim. Nah, itu kan kalau kita mau buat ya, kita sudah harus mengajukan ini dulu ya, mengajukan tahapan-tahapan dulu. Misalnya kita membuat proposal dulu ke pimpinan ya, sudah jadi proposal kita undang dulu vendornya ya. Nah, siapa yang membuat program itu kan, nanti kita tanya jawab atau pengen lihat seperti apa misalnya ini kelebihan dan kekurangannya ya, atau bisa tadi dengan dengan melalui studi banding itu ya, studi banding. Atau kalau sekarang kita bisa survei, searching di internet kan, sudah bisa melihat secara umum siapa saja nih yang sudah menggunakan, kita akan lihat. Nah, itu banyak ya. Kemudian tinggal
setelah dianalisis ya, ini mendesain ya, desain sistem ini bisa saja mencari orang yang, kan artinya tadi dari studi banding kita akan lihat ini membuat program di mana gitu kan. Oh si A, ya sudah kita berarti meminta desain kepada si A ya untuk membangun sebuah sistem informasi. Misalnya masalah akademik ya, sistem akademik. Kalau kita kan sekarang tutorial UT-ACID, nah itu kan sebenarnya sistem ya. Mungkin bisa ntar ya, batuk apa nih. Oke, mungkin bisa apa bisa dibacakan yang nomor 2 tuh. Maaf ya. Bisa Sulas Tri yang nomor 2 itu. Ya nomor 2 ya. Itu ada metode ada 4. Tapi situ ada tertulis 2 ya. Tapi nanti kita bisa yang 2-nya bisa dibaca di ini apa? Di modul ya. Kalau yang 4 apa saja tuh? Ya itu yang 2 tadi, yang tadi yang 2, yang apa tadi? Ini yang nomor 1, ayo yang desain saja. Yang desain sistem ya. 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 Oke, baik. Itu ini ya. Kan kalau di situ digambarkan ada 4 ya. Bagaimana metode menurut Edward siklus apa mendesain sebuah sistem informasi, membangun sebuah sistem informasi ada 4 macam ya. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua ada desain sistem, itu yang ketiga empatnya ada implementasi, kemudian yang keempatnya ada pemeliharaan ya. Itu ada 4. Mungkin kita nanti bisa dikembangkan, itu di bawah itu ada 8 ya, di antara, jadi kita bisa cukup di antara 8 itu ada menurut Edward 4 itu sudah cukup ya. Jadi kalau kita mau membangun sebuah sistem, yang pertama kita akan menganalisa ya sistem itu. Kalau kita program ya, program aplikasi kita analisa dulu dari, yaitu tadi bisa dari dalam sendiri, bisa dari panggil programmernya kan, bisa, atau kita studi banding dan lain-lain ya. Kemudian bagaimana desainnya, kita minta dengan programmer seperti apa ya, ini keinginan kita seperti ini misalnya. Kalau di arsip ini ada pembuatan arsipnya, kemudian ada disposisi, ada yang lain sampai arsip itu disimpan misalnya. Ini programnya seperti apa gitu kan. Nah, baru kemudian ada implementasi, tinggal kan, implementasi dan pemeliharaan. Itu sudah 4, sudah cukup ya. Implementasi artinya ya diimplementasikan ya, diterapkan ya, diimplementasikan. Ini kalau kita dalam KBBI ya, implementasi itu implementasi ya, dia implementasi ya. Implementasi ini
Oke. Baik, implementasi ini ya penerapan ya. Tapi kalau dalam KBB ini maknanya ya ini ya. Oh, implementasi ya. Implementasi. Oke. Pelaksanaan atau penerapan ya. Bisa pelaksanaan, penerapan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang ya. Jadi pelaksanaan atau penerapan. Jadi diimplementasikan ya. Setelah kita sudah menganalisis apa sistem informasinya, kemudian kita mendesainnya ya, minta keinginan kita seperti ini kepada programmer misalnya kan, baru diterapkan implementasi ya, baru pemeliharaan. Nah, 4 itu sudah cukup ya untuk membangun sebuah sistem informasi. Kalau secara keseluruhan kan kita tadi sudah mencari bagaimana menganalisa apa, bagaimana kita ingin mencari atau mengkaji ya proses situasi organisasi, kemudian bisa mendesain solusinya, kemudian apa sumber daya keuangan sudah ada tadi, kemudian penerapan teknologi. Nah ini di metodenya ada 4 macam. Jadi ada kita analisis dulu sistemnya, baru kita rancang desainnya ya, desain dulu sistemnya, kemudian desain sistem, baru kemudian ada apa tadi yang implementasi dan pemeliharaan. Nah, 4 itu siklusnya ya, siklus hidupnya. Jadi berputar saja itu. Kalau kita misalnya sudah pemeliharaan apa ya, sudah melakukan analisis, kemudian mendesain, kemudian mengimplementasikan, baru pemeliharaan, maintenance ya. Kadang-kadang orang ada juga yang dianalisa juga ya waktu maintenance atau pemeliharaannya ya. Kalau kita misalnya ngambil program, kalau kita untuk mendapatkan itu kan mudah ya. Misalnya awal kita mendapatkan program, ya sudah kita beli dengan programmer ya. Kemudian maintenance setiap ada kerusakan, kita ada kesulitan, nah itu juga jadi pertimbangan ya. Nah kadang kita di awal pun sebelum kita buat, ini Pak gimana kalau misalnya ada kerusakan, ada apa ya. Karena kalau dulu Bapak sempat waktu di ini bukan arsipnya ya, tapi di lembaga perpustakaan, cuman dia beli program ya. Kita akan mengajukan program untuk kalau ada security gate namanya ya. Jadi kalau kita ada bawa sesuatu dari dalam, kalau ini di perpustakaan ya, kalau di dalam bawa buku nanti kita akan berbunyi gitu kan. Ada alarmnya gitu kan. Nah, itu kita beli misalnya karena itu proyek ya. Jadi akhirnya mendesainnya ini kita tidak mungkin menganalisisnya, tidak lagi di analisis mungkin orang-orang yang biasa kalau proyek seperti itu ya, tidak tahu-tahu kita menerima barang saja gitu kan. Ini barangnya sudah dibelikan nih, harganya misalnya 50 juta gitu kan. Sudah kita ini aja gunakan gitu kan. Waktu itu security gate ya. Kayak kita gunakan, tapi di tengah perjalanan ada kendala ya. Ada kendala, tapi karena memang ini proyek, akhirnya kita tidak bisa nyari ya. Kemana nih memperbaikinya? Oke, misalnya kita ke tempat servisnya, dibuatnya teleponnya dibuat juga, masih susah kita mengkoordinasinya ya. Nah, sebenarnya kalau kita diserahkan kepada pegawainya, diserahkan kepada kan misalnya ada lembaga yang ingin membuatnya, makanya ya kita ini dulu itu komunikasi dengan yang membuat sistemnya, yang mendesainnya, kemudian kalau ada satu saat kerusakan kita bisa perbaiki. Kalau nerima saja dari luar kan, ya sudah akhirnya begitu ada kerusakan, nah kita tidak bisa berbuat apa-apa kan. Nah ini yang terjadi biasanya di kita ya. Kita tidak melalui siklus hidup itu. Jadi kalau kita terhenti di maintenance, sudah ya lagi itu kan, tidak bisa lagi pemeliharaannya, kesulitan misalnya kan, dan tidak bisa lagi. Jadi sebenarnya ya hal-hal itu yang perlu diperhitungkan dari awal. Kalau kita mau mendapatkan mungkin susah ya, mudah ya, tapi kalau untuk menjaganya itu supaya tetap bertahan, nah itu susah. Jadi kita kadang-kadang dari awal juga harus sudah di ini ya, sudah diperhitungkan. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan
masuk lagi ya, ini ada 4 ya, yang duanya ada implementasi dan pemeliharaan. Ini desain sistem, terus implementasi dan pemeliharaan. Implementasi ya melakukan ini ya langsung ya dipraktekkan, diterapkan gitu. Pemeliharaan maintenance tadi ya, maintenance untuk kelangsungannya ya, jadi tetap bertahan gitu kan, tetap bertahan. Sistem informasi yang kita buat itu juga harus dipertimbangkan. Baik, yang selanjutnya ini ada 8 ini ya, 8 ini ada siklus metode ya, SDLC ya, siklus development life cycle ya, itu ada 8 tahap. Ini proses yang supaya sistem informasi ini tetap berjalan. Nah, ini lebih luas lagi, dia dibuat 8 tahapan gitu yang harus dianalisis ya, supaya pengembangan sistem ini benar-benar berhasil dan bertahan. Tadi 4 saja kalau mau dipertahankan juga udah bisa. Ini keempatnya juga ada di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah yang 8 itu. Baik, mungkin bisa geserkan sedikit itu ya. Sulastri? Ada 8 metode. Oke, ini kita akan coba ini aja ya. Kita akan artikan dengan kemampuan kita saja. Sebenarnya apa nih yang ke-8 ini ya. Ini biasanya kita dibuat flowchart ya. Misalnya penelitian sistem, kemudian analisis sistem, desain sistem tidak bisa, maka dia akan kembali lagi ke sebelumnya ya, atau berhenti. Nah, ini kan biasanya dibuat flowchart ya. SDL 8 fase gitu ya. Jadi 1 meneliti dulu, kemudian menganalisis, mendesain, kemudian pemrograman, diuji ya. Kalau diuji ternyata tidak bisa, maka balik lagi ke pemrograman lagi gitu kan. Pemrogramannya masih bersoalan lagi, balik ke desain sistem lagi, balik lagi ya. Kemudian implementasi, baru diterapkan. Operasi ya, operasional ya. Ini operasional, baru pemeliharaan. Nah, ini lebih lengkap lagi. Mungkin ini coba Bapak pengen pendapatnya secara umum saja ya, tanpa melihat konsep apa yang dimaksud di antara 8 fase ini ya. Kita kan itu sudah mengenal semua kalimat itu ya. Bagaimana pada saat membangun sebuah sistem informasi, nah ini membutuhkan 8 metode ini yang harus kita jalankan ini sebagai siklus hidup ya, siklus hidup. Jadi berantainya ya, dari 1, 2, 3 kemudian sampai benar-benar jadi sebuah sistem informasi. Nah, penelitian sistem. Nah, ini juga Bapak minta pendapatnya ya, pendapat apa yang dimaksud dengan penelitian sistem itu, tanpa melihat konsep lah ya, pokoknya sedapatnya. Baik, ini Bapak lihat dari presensi ya. Nah, kita tinggal 5 orang ini ya. Dimas Wahyu coba. Ini tanpa ini ya. Boleh silakan, kalau ini kan pendapat ya. Kita apa yang dimaksud dengan penelitian sistem ini? Meneliti maksudnya seperti apa gitu. Ada Dimas Wahyu? Wahyu Dimas ada? Kalau tidak ada, Ardiansa? Kalau belum nyambung ya. Entah sinyal, entah apa nih. Ardiansa ada? Belum juga. Risa? Risa ada? Risa ada? Oke. Nah, menurut Risa ini nomor 1 itu kita dalam membangun sebuah sistem informasi ada 8 ya. Ada 8 fase ya, fase-fase. Fase itu kalau dalam KBBI apa ya? Fase. Biar kita jelas dulu ya. Fase itu fase. Oke.
Fase itu tingkat masa ya, dak? Masa perubahan dan sebagainya demi oke. Ya, bagi ada tingkatan masa gitu ya bahasa ini ya, tingkatan masa, atau lihat aja masanya ya. Masa waktu ya. Ya. Jadi ada proses ketika ingin membangun sebuah sistem, ini siklus hidup yang harus dilakukan. Pertama sekali katanya kita meneliti sistem. Nah, maksudnya apa, Risa? Kalau kita ingin membangun sebuah sistem, misalnya kita mau membuat otomasi kearsipan, maka harus kita teliti sistemnya. Ini maksudnya seperti apa? Dengan cara bagaimana? Boleh disebutkan misalnya bagaimana kita meneliti sebuah sistem itu. Penelitian sistem ya. Ini tahap awal. Berarti kan kita mau nyari-nyari sistem apa yang cocok, yang sesuai dengan yang ada di dalam lembaga itu, misalnya lembaganya apa, misalnya arsip atau bisnis atau pendidikan atau keuangan dan lain-lain. Silakan Risa. Risa? Ya. Nah, pokoknya di ini aja, di apa? Tanpa pakai konsep juga silakan. Mau cari di Google silakan. Penelitian sistem itu apa maksudnya gitu. Meneliti ya, penelitian itu sudah meneliti. Tinggal sistem kan. Nah, maksudnya tindakan yang seperti apa dilakukan penelitian sistem itu. Sambil screenshot ya, sekali-sekali ya. Oke. Silakan Risa. Gimana? Oke. Ya seadanya saja. Misalnya kita mau membuat pengertian juga ini ya. Hanya meneliti sistem itu tindakan yang seperti apa gitu aja. Jadi contoh sederhana kita mau membuat sebuah sistem, membuat program, kita harus mengadakan penelitian sistem. Kalau tidak bisa, oke lah gunanya untuk apa gitu kan, bisa juga ya. Gimana? Gimana? Metode penelitian sistem informasi. Maksud Bapak tindakan penelitian sistem itu apa tindakannya seperti apa gitu? Meneliti ya? Atau gimana tadi? Ya, kegiatan seperti apa penelitian sistem itu? Meneliti. Gimana tadi menurut Risa tadi? Gitu. Ya, kalau kita misalnya mau mau di dalam satu katakanlah tadi ya di prodi ya, kita akan membuat sistem akademik, maka kita cari-cari ya, meneliti sistem akademik apa yang sesuai. Misalnya kita cari SIMAK ya, sistem informasi akademik, atau misalnya Silayak ya, sistem banyak program-program yang beredar ya, yang berkembang di seluruh ini ya, seluruh di Indonesia misalnya. Kita cari-cari informasi, meneliti sistem itu, kemudian ini ketemu yang cocok, misalnya
saya menggunakan SIMAK gitu ya. SIMAK itu Sistem Informasi Akademik. Kalau tadi di contohnya di prodi ya. Kalau kita di dunia bisnis ya mungkin bukan SIMAK namanya apa, mungkin misalnya apa ya, sistem layanan misalnya ya kalau di supermarket ya. Nah, sistem layanan penjualan barang misalnya kan. Itu kan sistem informasi ya. Maksudnya aplikasi teknologi sebenarnya sistem informasi itu. Nah, jadi kita teliti dulu, cari-cari dulu mana yang sesuai, baru kemudian kita teliti. Nah, kita salah satu dapat, oh ya kita misalnya menggunakan sistem apa minimarket misalnya kan, atau misalnya sistem persuratan di rumah sakit. Nah, kita cari. Nah, itu kita mengadakan apa ya, survei lah gitu ya. Penelitian kan mengatakan survei kemana-mana. Nanti kalau sudah ketemu baru kita oh ini yang cocok dengan kita. Oke, jadi gitu ya. Jadi prosesnya hanya mencari, mensurvei ya, meneliti program-program apa yang bisa digunakan oleh lembaga kita gitu kan. Nah, kalau kita sudah ketemu yang sesuai, ya udah kita tinggal berusaha untuk nanti menggunakannya, atau kita jelaskan ke pimpinan kita bahwa ini yang akan kita pakai gitu kan. Oke ya, jadi penelitian itu siklusnya ya. Pertama kita sudah meneliti, mensurvei, nah ketemu program yang sesuai, nah itulah yang akan kita pakai kan. Baru kita akan melangkah lagi kepada analisis sistem. Nah, coba tadi Adimas Wahyu tadi. Adimas. Oke, terima kasih ya tadi ya. Itu apa? Risa ya. Ya, Wahyu Adimas tadi mana? Oke, tadi kan kita sudah apa? Sudah katakanlah menemukan satu sistem yang cocok dengan kita di akademik. Katakan kita menggunakan sistem informasi akademik SIMAK. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan analisis sistem. Nah, ini maksudnya seperti apa? Analisis ya, kalau sekarang ya. Tadi meneliti kan? Ini umum saja, tanpa melihat juga, tanpa tidak ada konsep juga. Pokoknya kita gambaran menganalisis sistem ini seperti apa gitu ya. Boleh dari bagaimana supaya kita tahu sistem itu bagus ya, yang mau akan kita gunakan gitu kan. Kalau tadi seperti sistem akademik misalnya. Nah, apa maksudnya, Dimas? Halo? Ya, ya baik ya. Ya, prinsipnya kita akan menganalisis ya, menganalisa, karena sistem itu nanti kita akan digunakan untuk lembaga kita. Ya, bisa saja seperti tadi Bapak sampaikan, kita undang orang-orang yang tahu tentang pihak-pihak lain ya. Ini kita sudah dapat satu program. Ini sistemnya bagus tidak gitu kan? Atau kita minta keterangan langsung lah dari yang bersangkutan, vendornya misalnya ya. Bisa saja dari situ ya kalau kita, atau misalnya ini bukan untuk membandingkan, tapi memang melihat supaya kita benar-benar ketika kita membuat sistem itu, kita jangan sampai merugikan, ataupun misalnya nanti di perjalanan tidak maksimal gitu. Nah, itu jadi sudah kita analisis sistemnya ya. Minimal secara analisis itu kalau kita tidak bisa langsung mencari misalnya berapa lembaga-lembaga yang sudah menggunakan, misalnya kan bisa itu ya. Kemudian bisa saja kita mencari orang-orang yang sudah menggunakan di pegawainya nih, sulit tidak sistem ini misalnya kan. Nah, itu kan sebenarnya di menganalisis gitu ya. Kemudian kalau ada kerusakan
susah dah kita misalnya atau untuk memperbaikinya. Nah, itu kan sebagai tahapan ya, tahapan ketika kita ingin membangun sebuah program aplikasi. Ya, itu menganalisis sebuah sistem. Oke, ini kita bicara umum saja ya, tanpa ada konsep ini ya sebenarnya, tapi kalau ada konsep silakan saja ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengadakan analisis sistem, ada namanya desain sistem. Nah, ini ya. Desain sistem ini, nah, katakanlah ini kita akan membangun ya, akan membangun merancang desain sistemnya seperti apa. Nah, ini juga mungkin silakan bisa dijelaskan ini ya. Nanti kita coba maknai yang sesungguhnya dari konsep yang sudah ada lah, katakan gitu kan. Mungkin Siti balik lagi ke Siti Wardah ya. Siti Wardah ada? Ya, coba mendesain sebuah sistem itu maksudnya seperti apa? Desain ya. Hmm. Hmm. Ya, membuat kerangkanya ya, bentuknya seperti apa. Nah, itu kan desain ya. Kalau kita lihat di rancangan rancangan set plan ya. Kalau kita membangun sebuah gedung misalnya kan, kantor, nah itu ada set plan-nya, itu kan desain ya. Desainnya, atau nanti bisa juga dibuat miniatur ininya ya, kalau kita di kampus ya, mungkin di UT juga, nanti yang di UT gedung baru itu kalau kita masuk, jangan-jangan ada set plan, ada desain bangunannya dari awal sudah dibangun seperti itu ya. Kalau di kami misalnya di kampus UIN Raden Patah yang kampus B itu udah dibuat ini rumahnya, ini lapangan, ini apa gitu ya. Ini di tengah-tengah ini ada, di sekelilingnya dikelilingi air sungai misalnya kan, kolam. Kemudian nah itu desainnya. Jadi ada set plan-nya, ada dibuat ini rancangannya nanti jadinya seperti ini. Begitu juga dengan program ya. Program juga seperti itu ya. Malah program itu didesain seperti ini ya, oh ini nanti menu-menunya seperti apa, misalnya ada menu file, ada untuk menyimpan, ada untuk laporan, untuk apa ya. Bahkan kalau kemarin temen Bapak itu ada yang, karena memang dia dari ini ya, dari desain untuk pembangunan ya. Di kami kan ada satu prodi yang mengkaji tentang ini juga desain-desain bangunan gitu kan. Jadi ya dia memang ada program aplikasi khusus itu. Jadi kalau kita mau membuat rumah, desainnya itu seperti apa ya, kita nanti bisa dibesarkan, dikecilkan, kita seolah-olah masuk ruangan ini ya. Ruangan ini kayak ditata, padahal itu pakai laptop ya. Nanti garisnya kotak gitu ya. Seolah-olah kita masuk ke sana gitu kan. Nanti dalam ruangan ini ada batu batanya berapa? 1, 2, 3. Oh, ternyata dalam ruangan 3x4 ini batanya ada 500 misalnya kan. Nah, itu nanti seperti ruangan bata itu, tapi begitu dikecilkan terus jadi seperti rumah gitu desain. Sama seperti kita perumahan RS ya, perumahan rumah rumah RS ya, rumah RS itu kayak gitu, ada desainernya itu ya, merancang dia satu rumah itu dengan dengan aplikasi, dan kita akan bisa lihat itu di dalamnya itu ada kerangka ya. Jadi desain itu ada kerangkanya, kemudian ya kita seolah-olah sudah, nanti jadinya seperti itu. Nah, begitu kita sudah jadi, memang persis seperti itu ya, sesuai dengan desain. Jadi kita rancangannya
membangunnya sesuai dengan desain. Walaupun dia bentuknya kecil, tapi nanti di zoom besar lagi. Oh, ini ada ruang tamunya, ada ruang makan, ada kamar mandi. Itu ya ini kan aplikasi ya, karena dia aplikasi bisa bisa buat itu. Tapi nanti begitu kita kerjakan, nah sudah tahu tuh tukang-tukang sudah tahu ini ruangan ini untuk ruangan depan, modelnya seperti ini. Nah itu sudah mendesain ya. Begitu juga dengan pemrograman. Oh, nanti ada menu laporan, menu pengunjung, menu anggota gitu kan, menu apa. Nah itu sudah minimal seperti itu ya. Kadang-kadang kalau kita mau manggil programmer, nah terus programmer dia bilang, Pak ini membuat desainnya seperti apa, maunya layanannya seperti apa. Nah itu dia sudah nanyakan seperti itu ya. Jadi nanti dia bisa buat apa ya, kerangkanya yang dia sesuai dengan kemampuan dia di programan itu ya. Jadi tapi keinginan kita apa, misalnya Pak ada laporan, ada menu layanan, menu apa pengunjung misalnya kan. Nah itu yang nanti bisa mereka desain gitu ya. Kita hanya memberikan keinginannya seperti ini gitu, 1, 2, 3. Nanti dia susun rencananya itu sampai sampai benar menjadi sebuah pemrograman gitu ya. Oke, itu desain ya. Nah sekarang coba ketika kita sudah mendesain, langkah berikutnya dia membuat program katanya ya. Oke, membuat programnya. Nah ini maksudnya seperti apa ya? Membuat programnya, tahap berikutnya ini siklusnya ya. Nah, membuat programnya, oke ini bisa kita, Bapak juga minta ini ya. Nah, coba semampunya saja ya untuk ini ya. Adriansa ada ya? Oke, Adriansa, kalau kita membuat program itu maksudnya seperti apa? Ya, baik, itu berarti kan kita sudah membuat desain, kemudian programmer merancang ya, membuat ya. Nah, ini kalau kita sekarang, kalau dulu di pemrograman ini kan pakai kode-kode ya, kode-kode. Nah, notepad ya. Kalau kita buka misalnya program aplikasi ini misalnya web yang kita nih yang pakai apa? Pakai Vmate, pakai ini Microsoft Teams ini ya. Kalau kita buka program dia, itu bukan bentuk seperti ini ya. Semuanya berbentuk kode. Jadi kode gambar warna saja di logo misalnya itu di situ misalnya A6.2. Nah gitu. Kalau Bapak kemarin sempat mendesain ilmu perpustakaan gitu ya, program otomasi perpustakaan seperti itu ya. Jadi kode-kode semua. Tapi ada program yang bisa untuk kita pahami gitu kan, pakai namanya Dreamweaver ya. Nah, kalau di Bapak bisa di-download di internet itu Dreamweaver. Nanti kalau kita mendesain misalnya ini apa nih background layar belakangnya gitu ya, nanti warnanya hijau, nanti kita kayak kotak, sudah jadi kotak gitu kan. Jadi bisa desain di sampingnya kode gitu kan. Nah, selama ini kita pakai notepad, pakai kode saja, itu orang-orang programmer yang tahu kode-kode sudah dia menghafal misalnya apa memang ada panduannya. Tapi kalau sekarang kita dipermudahkan, kalau kita mau membuat program itu pakai Dreamweaver itu sudah jadi kayak ini ya, sudah kalau kartu. Jadi kita tinggal insert kotak kemudian desain ini nama, foto, tempat fotonya, kemudian apa. Nah, itu sudah pakai berbentuk kartu ya. Nah, kalau tidak pakai program itu bentuknya sudah ini apa? Kode-kode ya. Jadi seolah-olah misalnya kartu ini ukuran 5 cm misalnya ya, ukuran 5 cm atau 5 cm ya sudah, kita nanti 5 cm terus apa gitu kode ya, nanti persegi 4 misalnya kan. Nah, itu ada kode-kode ya. Tapi kalau kita pakai program Dreamweaver itu
dia langsung bentuk kartu kan. Nanti tinggal kalau kita ditempelkan di situ ada, oh ini sudah 2,5 cm misalnya lebarnya misalnya kan, atau 7 cm misalnya kan. Nah, itu sudah di apa, waktu saat pemrograman kita sudah sudah agak ringan memahaminya ya. Tidak, karena kalau kode semua ya kita akan kesulitan. Baik, itu sudah, katakan sudah di tahap pemrograman ya. Kita sudah membuat pemrograman, kemudian apa? Sekarang masih dalam tahap ini ya, program itu dibuat biasanya ada tahap pengujian ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan tahap pengujian? Oke, kalaupun ini sudah berbalik lagi ya, sudah semua, kita muter lagi saja ya dari ini. Adriansa, Risa sudah, situ. Mungkin balik ke Sulastri lagi ya. Oke, Sulastri, ini kita sama-sama ini aja ya. Jadi, pengujian ini maksudnya apa? Ya, kita sudah mendesain, kita sudah penelitian sudah menganalisis, kemudian mendesain sistem ya, kemudian memprogram. Ternyata masih ada tahap pengujian. Ini maksudnya apa? Silakan Risa. Risa ada Sulastri ya. Gimana Sulastri? Halo? Halo Sulastri? Suaranya ya di mute gitu ya. Halo Sulastri? Pengujian ya. Nah, maksud pengujian itu seperti apa? Ini kita belum implementasi ya. Masih kita mendesain program, program dibuat, kemudian ada tahap namanya pengujian. Nah, maksudnya apa ini? Implementasi ya. Nah, itu. Gimana pengujian itu? Program kita sudah dibuat, terus ada satu tahap namanya pengujian. Ini maksudnya apa nih? Ya, terus apa lagi? Itu saja, sesuai dengan standar aja gitu ya. Ya, ya baik ya. Jadi kan eh, begitu sistem itu sudah jadi, biasanya kita akan mengadakan uji coba dulu, uji ini ya, uji. Kadang-kadang kalau kita di kampus ya, kayak kami kemarin tuh membuat sistem apa, nanti ada disengaja dilayangkan program yang sudah jadi itu, ini hanya untuk uji coba gitu kan. Sama seperti kemarin kita berubah dari ujian yang biasanya kalau tes ya, tes itu menggunakan manual ya, kemudian kita berubah ke tes yang sistem komputerisasi. Nah, itu ada yang mau tes itu ada satu masa dibuat uji coba dulu. Ini dicoba ada berapa orang, kemudian kita tes hasilnya maksimal tidak gitu, hasilnya benar akurat tidak gitu kan. Nah, kalau sudah akurat baru kita implementasikan. Nah, ini ada satu tahap itu ya. Kadang-kadang kita kan keinginan kita sudah dipenuhi oleh programmer. Oh, ini pemrogramannya sudah jadi. Dapat kita uji di di komunitasnya, misalnya kalau di lembaga ya di lembaganya mungkin ada makan waktu sekitar 1 minggu misalnya kan, sampai dianggaplah sampai ke pelaporan gitu kan. Nah, itu begitu sudah apa, oh ini sudah sesuai nih, kayaknya sudah benar sesuai standar, kalau tadi bilang ini Sulastri tadi ya. Nah, itu berarti kita bisa pakai sistem itu untuk lembaga kita ya. Tapi kalau misalnya belum, nah berarti kan kita akan uh, balik lagi ke belakang lagi tuh, diprogram lagi kan, karena kan tidak teruji kan, balik lagi ke program. Bahkan di programan masih salah, oh desainnya jangan-jangan salah ini posisinya kan, masih desain salah, analisis lagi masih mundur, jadi bisa mundur ke belakang lagi ya. Jadi kita bisa
kan begitu, kalau kita membuat satu program itu kalau salah kita mundur, maju lagi gitu. Begitu juga dalam membangun sistem ini ya, kita bisa mundur dulu ya. Oh, ini tidak teruji ya, kita cek lagi supaya benar. Oke, selanjutnya implementasi ya. Oke, implementasi ini mungkin balik lagi ke bawah lagi ya, ke Siti Wardah lagi nih. Siti Wardah gimana? Implementasi itu maksudnya apa? Halo Siti Wardah, implementasi ya? Halo? Oke. Ya, Siti Wardah ya? Ada suaranya, Siti Wardah? Oke, kalau Siti Wardah belum ini ya, nyambung ke atasnya nih, Risa. Risa gimana Risa? Muter lagi berarti ke atas lagi. Risa? Kalau kita lihat di KBB, ya, implementasi ya. Nah, silakan di implementasi itu apa? Implementasi ya. Ini pelaksanaan ya. Kalau dalam KBBI pelaksanaan. Ini maksudnya seperti apa? Ketika kita sudah diuji, sudah oke, implementasi adalah tahap yang seperti apa? Kalau dari kalimatnya itu pelaksanaan atau penerapan ya. Nah, ini maksudnya apa? Implement kan, implementasi kan ya, diimplementasikan. Gimana? Pener ya, oke. Pelaksanaan ya, pelaksanaan dengan mengacu kepada aturan tertentu ya, implementasi penerapan ya. Penerapan mungkin kita sudah dirancang, sudah dianalisis, sudah didesain, sudah diprogram, kemudian tinggal diterapkan eh, di di masyarakat ya, atau di komunitas mana ya, di lembaga mana yang kita bangun sistem informasinya. Oke, implementasi atau misalnya pelaksanaan atau penerapan ya, penerapan apa ya, dari pengembangan yang sudah kita bangun gitu kan, yaitu ininya ya, ini makna secara umum ya. Kalau kita mau artikan tadi bisa saja misalnya penerapan dari pengembangan versi yang sistem yang sudah lama kemudian dirancang bangun lagi, di up to date juga bisa ya. Jadi prinsipnya penerapan atau pelaksanaan ya. Jadi kita benar-benar yang sudah kita bangun itu ya kita terapkan di dalam lembaga ya. Misalnya tadi sistem informasi akademik ya, berarti kita sudah memakai sistem akademik. Nah, kemudian oke, makasih Risa. Ini ada 2 tahap lagi ya. Gimana Risa? Oke. Nah, sudah ya. Oke, baik. Implementasi itu ya, penerapan ya. Kemudian ada 2 tahap lagi, balik lagi ke atas lagi ya, ke Adriansa ya. Adriansa? Ada Adriansa? Halo Adriansa? Halo? Ya, oke. Ini ada kalimat operasi. Ya, halo ya. Tadi sudah 8 tahap itu ada kalimat, salah satunya adalah operasi ya. Nah, operasi ini apa nih maksudnya? Operasional atau apa nih? Operasi ya. Operasi. Oke. Ya, apa yang dimaksud dengan operasi ya?
Bisa memaknainya ini? Ya, tindakan ya. Terus gimana? Ya, baik ya. Kalau kita, oke, kalau dalam bahasa ini, kalau di dunia medis operasi itu ya pelaksanaan ya, tindakan. Kalau misalnya ini sudah dibuat apa, sudah di apa, ini syarat-syarat sudah selesai, kemudian melakukan kegiatan tindakan ya. Jadi ini sama juga, ini gerakan atau pekerjaan atau tindakan atau aksi ya. Jadi sudah diimplementasikan, kemudian kita diaksikan ya. Berarti tahapan sesudah implementasi, kemudian apa nih, kegiatan-kegiatan yang ya benar-benar tindakan yang dilakukan ya. Kemudian di sana juga nanti akan melihat bagaimana macam-macam ininya ya, apa, eh, macam-macam eh, apa, eh, yang sudah diimplementasikan tuh apa saja, misalnya mulai dari eh, ya mungkin kendala-kendalanya seperti apa ya, kita akan, ini tindakan yang dilakukan oleh satu ya, satu apa, misalnya pemrograman tadi di dalam satu lembaga itu. Oh ini misalnya seperti akademik ya, sudah kita misalnya ada di akademik ada penginputan nilai, ada misalnya koreksi, ada ujian, ada yang lain-lain. Nah itu diterapkan ya, apa istilahnya, melakukan sebuah aksi ya, dilakukan secara, kalau kita lihat di KBBI itu ada secara fisik dan terpimpin dalam waktu yang singkat. Nah itu ya, itu dalam konsepnya. Jadi digerakkan, dioperasikan secara terstruktur ya, secara ini apa, tersusun, terpimpin, terorganisasi. Nah itu operasi ya. Nah, kalau kita kalimat operasi militer, nah itu, nah berarti kan itu tindakan yang sudah dirancang, didesain, di apa ya, diimplementasikan. Nah sudah, jadi akhirnya bergerak dengan sistem yang berlaku lah gitu, atau sistem yang disepakati. Oke, baik, itu ya operasionalnya, operasinya ya. Nah, terakhir ini ada pemeliharaan, mungkin satu orang lagi ya. Kita tinggal 10 menit lagi. Dari Adimas ya. Adimas kalau masih bisa aktif ya. Kalau tidak nanti bisa ini ya. Oke, Adimas. Ya, oke. Ini terakhir adalah apa, maintenance ya, maintenance atau pemeliharaan. Ini maksudnya seperti apa? Program-program yang sistem informasi yang sudah kita rancang, kita bangun, kita desain, kita implementasikan, kita operasionalkan. Nah sekarang kita ada namanya maintenance atau pemeliharaan. Ini maksudnya seperti apa? Silakan Dimas. Hmm. Ya, ya baik, lengkap itu ya. Dari Wahyu Adimas itu, ketika kita bicara maintenance, yaitu apa ya, bagaimana kita memelihara, bagaimana kita mempertahankan ya, bagaimana kita bisa mengembangkan. Kalau misalnya ada up to date yang baru, yang update ya, yang baru-baru ini, oh sistemnya ada tambahan baru. Misalnya kalau kita apa ya, kalau Bapak kemarin tuh ada sistem otomasi perpustakaan, kemudian ini sudah bagus, ada ternyata ada sistem klasifikasi gitu, oh bisa digabungkan. Misalnya seperti arsip juga, mungkin kalau kita sudah buat sebuah sistem, ternyata
Bisa juga mungkin nanti digabungkan dengan sistem-sistem lain yang bisa menunjang efisien gitu kan, bisa. Jadi pemeliharaan agar bisa bertahan ya, bisa bertahan program itu ya, bagaimana caranya, kemudian backup data seperti apa supaya ketika ada persoalan kita masih tetap bertahan. Nah, itu biasanya pemeliharaan ini yang menjadi ini ya, yang yang sulit ya. Kalau kita untuk membangunnya, oke lah, walau bangun awal tuh dengan dana yang seperti apa kita sudah siap gitu kan. Tapi mempertahankannya bertahun-tahun, nah itu yang kita kadang-kadang menjadi kesulitan ya. Kita harus benar-benar manajemennya yang matang gitu kan. Karena sistem ini yang kita bangun itu kadang-kadang kalau kita di organisasi, di lembaga ya, ini tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya yang itu si A misalnya, kemudian kita membuat satu sistem program ya, katakanlah aplikasi apa ya. Nanti kalau dia berhenti, nah itu sistemnya masuk hilang juga. Jadi kita kan tergantung dengan orangnya. Nah, makanya sistem ini harus tetap bertahan walaupun siapapun yang memimpin gitu kan. Siapapun yang bekerja di sana, sistemnya tetap berjalan. Nah, itu berkesinambungan ya. Jadi tidak terpengaruh dengan pergantian para pegawainya ya. Kalau sekarang kan gitu ya, ada orang yang begitu dia masih kerja di sana, sistemnya berjalan gitu kan. Nah, dia berhenti, nah udah programnya ikut berhenti juga. Nah, ini yang menjadi persoalan kita ya. Jadi kita memang harus siapapun yang ada di lembaga itu ya, sistemnya tetap berjalan gitu ya. Tidak tergantung dengan orang yang ada di organisasi itu ya. Oke. Oke, baik, itu 8 model ya, 8 metode ataupun dalam pengembangan ya, metode pengembangan basis data. Nah, sekarang kita lihat ke otomasi kearsipannya ya. Oke, mungkin bisa di slide berikutnya ya. Itu Sulastri, kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi ya. Geser lagi ke ini Sulastri masih ada? Oke, Sulastri. Masih ya? Halo Sulastri. Oke, baik. Ini rangkuman ya. Oke, rangkuman anggaplah sudah selesai ya kita. Nah, kemudian di yang modul keduanya ya, yang tugas keduanya terkait dengan bagaimana sistem pengembangan di otomasi kearsipan ya. Nah, ini kita akan lihat gambaran secara umum seperti yang telah dipelajari. Oke, di modul 1 kita akan mengetahui sistem informasi dalam bidang kearsipan meliputi 2 hal ya. Pertama, manajemen rekod arsip dinamis, kemudian kedua, manajemen rekod arsip statisnya. Nah, gitu ya. Kalau kita di kearsipan ada manajemen rekod arsip dinamis ya, arsip dinamis. Kemudian yang kedua, manajemen rekod arsip statis. Nah, ini seperti yang di program otomasi yang SIKD ya, sistem kearsipan informasi dinamis, memang ada 2 di situ ya. Jadi satu arsip dinamis ya, rekod arsip dinamis, kedua rekod arsip statis. Jadi statis itu kan setelah, jadi sama artinya seperti kita membuat pengertian arsipnya akhirnya gitu ya. Arsip itu adalah rekod atau rekaman ya, yang disimpan secara otomatis, secara permanen ya, karena alasan hukum, alasan pendidikan, alasan kebudayaan dan lain-lain. Nah, di program juga seperti itu. Jadi ini penerapan sistem informasi di arsip ya. Pertama kita buat sistemnya itu, awal mulai proses pengarsipan itu dari dinamis ya. Dinamis nanti
kalau kita buat menunya, jadi pengelolaan arsip gitu ya. Nah, oke, satu menu arsip dinamis gitu kan, dinamis. Nanti di sebelahnya arsip statis gitu. Di sebelahnya atau di bawahnya gitu ya. Baru nanti ada kelasnya, klasifikasinya. Nah, jadi proses perjalanannya dari dinamis dulu, kemudian aktif, kemudian inaktif, kemudian menjadi statis. Nah, begitu juga di dalam kearsipan ya. Kearsipan begitu kita terapkan ke dalam pengembangan sistem informasi ini, ke dalam kearsipan dibagi menjadi dua itu ya, dua tahapan gitu ya. Ada yang dinamis, kemudian juga ada yang statis. Nah, kemudian ini sekilas saja ya, kita bacakan bahwa sistem otomasi manajemen rekod ya, ini rekod manajemen. Oke, satu jenis sistem informasi kearsipan yang merupakan sarana untuk mendukung proses. Ya, kalau kita record keeping ya, untuk menata otomasi kearsipan yang masih hasil-hasil rekaman atau hasil-hasil rekod ini kan bukan hanya bukan rekaman suara saja ya, ada tulisan, ada ketik, ada suara, ada video, ada gambar. Nah, itu nanti tinggal ditata ya, ditata, ada namanya record keeping ya. Jadi penataan arsip rekod yang masih dinamis. Nah, kemudian berkembang sampai pada akhirnya menjadi statis ya. Nah, ini kalau kita lihat dari semua ya sistem ya, terakhirnya tetap saja masih untuk temu balik informasi ya, tapi itu sistem ini ya, itu tujuan akhirnya ketika kita menata sebuah arsip di dalam satu sistem, memakai pengembangan sistem informasi di dalam otomasi kearsipan, pada akhirnya ya biar temu balik informasinya mudah. Oke, baik, mungkin halaman berikutnya Risa ya, masih ada 2 menit lagi. Geser lagi Risa. Sulastri. Oke. Ini gambaran umumnya ya. Gambaran umumnya ketika kita mau menyusun sebuah kearsipan, sistem informasi, pengembangan sistem informasi di dalam kearsipan yang kita sesuaikan dengan konsep, dengan ininya juga ya, dua ya, dari dinamis kemudian menjadi statis gitu aja ya. Nanti tinggal kita desain saja programnya seperti apa gitu. Tapi intinya program kearsipan itu jalannya melalui 2 tahap. Dinamis dulu, aktif, inaktif, baru statis yang disimpan secara permanen gitu kan. Oke, halaman berikutnya bisa Sulastri? Halaman berikutnya bisa Sulastri? Tolong ya. Masih aktif handphonenya? Oke. Ada Sulastri? Halo? Kedengar nggak suara Bapak ini? Siti Wardah kedengar ya? Oke. Halo? Mas, kedengar nggak suara Bapak? Ya, oke, mungkin itu Sulastri ini ya. Mungkin sinyal atau apa ya. Oke, baik. Ini sudah tepat jam 3. Tapi intinya seperti ini. Ini pengembangan sistem otomasi kearsipan. Kita sudah diskusi bersama ya terkait dengan ini sebagai closing statement ya. Pengembangan sistem informasi ini. Jadi ini adalah suatu upaya ya, upaya untuk melihat secara langsung ya bagaimana situasi kondisi di organisasi, kemudian mendesain persoalannya, masalah keuangannya, baru penerapan teknologi informasi. Oke, kemudian dari penerapan teknologi informasi itu kita ada metodenya yang menggunakan untuk bagaimana sistem informasi ini dikembangkan di dalam satu lembaga. Oh ya, sudah bergerak gitu ya punya ya. Kemudian
di dalam satu lembaga ya kita ada itu bagaimana kita meneliti sistemnya, menganalisis, mendesainnya, kemudian memogram, mengujinya ya, kemudian mengimplementasi, bahkan nanti operasionalnya seperti apa dan pemeliharaannya. Ini kalau kita sistem sudah ada yang disepakati, disetujui salah satu program yang ingin kita bangun. Baru kemudian kalau kita terapkan dalam organisasi kearsipan ya nanti kita akan menunya menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan arsip. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, dinamis dulu baru statis gitu kan. Dinamis nanti dikembangkan lagi ada statis, ada inaktif dan aktif, baru kemudian dinamis. Bapak pikir itu ya. Itu yang bisa kita sampaikan ya untuk kesempatan tutorial yang ke-6 ini. Mungkin bisa silakan Siti Wardah. Kan ini sudah jam 3. Mungkin yang terakhir, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya. Satu orang aja, ada 1 menit ini ya. Dari Risa, ada nggak Risa? Risa? Masih aktif? Ya, coba tanya satu pertanyaan apa saja ya. Ini untuk syarat, setelah itu kita tutup. Terkait dengan bagaimana membangun sistem membangun sistem informasi ini. Silakan Risa. Ya, tanya tentang apa saja. Bagaimana kaitan dengan materi pengembangan sistem informasi ini. Sambil ini ya, yang lain sambil screenshot mungkin bisa diaktifkan ininya kameranya. Silakan Risa, satu kalimat apa saja, nanya. Nanti kita diskusikan bersama, kalau memang tidak bisa terjawab nanti kita bareng-bareng. Ya, boleh ya. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi itu seperti apa ya, boleh silakan tanya apa saja. Ada Risa? Silakan Risa. Oke. Yang lain sambil screen share itunya screenshot ya. Ada Risa, pertanyaan bebas saja. Apa saja terkait, kalau sulit masalah soal, masalah materi, masalah lain juga boleh. Ya, SDLC itu ya. Oke. Ya, baik. Ya, itu tadi ya. Metode atau sistem, mungkin banyak orang yang bagaimana upayanya untuk menjadikan siklus hidup dalam pemrograman ini berjalan terus ya. Itu kan SDLC ini kan siklus hidup ya. Siklus hidup kalau tadi sebenarnya sudah dikelompokkan jadi 2 itu. Ada yang 4 fase ya, 4 fase, ada yang 8 fase gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah ini ya metode yang digunakan untuk bagaimana sistem ini bisa berkembang. Ya kalau misalnya bisa saja mungkin kalau dalam ini ada model lain ya, tapi yang sering orang gunakan adalah SDLC ini ya, live sistem D itu development ya, membangun pembangunan, karena ini kan judulnya kan membangun sebuah sistem ya. Ya, kemudian SDLC itu dibagi menjadi 2 tadi ya. Ada yang 4 tahap menurut Edward tadi ya, ada yang 8 tahap. Tapi 4 itu ada 4 itu di 8 itu ada masuk di situ ya. Jadi Bapak pikir kalau untuk model lain ya, karena ini judulnya sistem SDLC ya, jadi sistem pengembangan sistem informasi gitu kan. Lalu kemudian di SDLC sendiri sudah dikembangkan menjadi dua tahapan itu. Atau silakan saja kalau misalnya ini Pak ada yang sistem
lain ya. Tapi kalau sepanjang di ini sepertinya rata-rata untuk membuat sebuah sistem ya itu tadi ya, dalam pengembangan ada metode yang digunakan atau yang kita kenal dengan metode yang digunakan SDLC ada dua gitu, ada yang 4 fase, kemudian ada 8 fase. Mungkin itu Risa ya. Ya, oke, baik. Karena waktu kita sudah habis ya, kita akhiri saja dengan sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan screenshot ya sekali, atau sudah tadi tinggal kirim aja ke grup kita ya. Itu saja Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ya. Ya, assalamualaikum.